Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa 'ala dinil haqqi liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada junjunan kita, junjunan alam semua, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga rahmat dan salam lalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh para sahabat-sahabatnya Nabi, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladunna adam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan izinnya masih bisa mengikuti, melaksanakan tugas yang sangat tendensius, yang sangat sakral, yaitu adalah thalabul ilmi. Di kesempatan ini insyaallah Al-Fakir sudah biasa mau mengijazahkan satu ilmu, yang mana ilmu ini, awrad ini, amalan ini adalah untuk kita menjual tanah. Jadi maksudnya begini, kalau kita kebenaran mau menjual tanah, ataupun ada orang yang menyuruh, mewakilkan, memberi kuasa kepada kita untuk menjual tanah, biasanya kalau ini biasanya ya maklar, ya maklar atau mediator gitu. Tapi siapa saja, ini ilmu insya Allah diamalkan, dilakukan, insya Allah menjual tanah cepat banget insya Allah. Tentu ini adalah izin Allah dan berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah biasa, sebelum kita ke acara inti, yaitu adalah tentang pengijazahan, ada tugas yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah ngaji, pengajian. Al-Fakir
teringat satu firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jumu'ah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nih ayat ke-9. Terus yang ayat yang ke-10-nya yang berkaitan dengan ayat 9, yaitu ayat 10-nya, itu adalah Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tentang sholat Jumat. Jadi Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan, maka tinggalkanlah perniagaan, perdagangan. Jadi kalau kita lagi berdagang atau lagi beraktivitas, ya, lagi ngoret atau lagi nyangkul atau apapun aktivitas kita macam-macam, maka wadharul bai', maka tinggalkanlah perdagangan, perniagaan atau aktivitas kita itu. Terus kita masuk ke rumah bebersih dan kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus fa idza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ard, dan diteruskan setelah kita sembahyang Jumat beres, maka bertebaranlah kita, keluarlah kita dari rumah-rumah kita, yaitu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rezeki milik, untuk mencari nafkah, untuk mencari maisyah. Jadi setelah kita beres sholat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu di sini kita yang dinamakan fadl Allah, yaitu adalah keridhaan Allah, rezeki milik, tentu kita harus usahakan. Jadi apa saja dari kita, ya, setelah kita beres, kita sholat, sebenarnya ya intinya kita diterapkan sholat apapun, ya, sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh misalkan. Jadi apabila mendengar kumandang azan, lagi apapun kita, ya udah, kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan setelah kita beres sholat, maka bertebaranlah kita untuk mencari fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah untuk mencari rezeki. Ya tentu kita mencari rezeki, mencari fadl Allah, berusaha, yaitu untuk mengejar, mengusahakan maisyah, kehidupan kita. Ya tentu tidak cukup dengan itu saja. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi untuk kita, supaya kita mendapat keberuntungan, yaitu adalah jangan lupa banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita beruntung
Jadi sebenarnya kehidupan yang paling utama, kehidupan yang paling istimewa, yaitu adalah kehidupan akhirat. Jadi untuk mendapat keridhaan Allah, untuk mendapat keberuntungan, tentu kita harus memperbanyak mengingat Allah. Tentu kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ya masalah zikir nih. Jadi zikir itu adalah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan disertai dengan hati. Jadi lisan kita mengucapkan Allah, 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 dan hati kita pun ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini tentang zikir berbagai macam. Ada yang untuk mengantar ya, untuk mengantar kehusuan. Ada yang membaca Asmaul Husna, ada yang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada yang membaca kalimah-kalimah khusus lah. Ya tentu adalah sholawat ataupun ayat-ayat Al-Quran yang diambil, yang diajarkan oleh para aulia Allah, para ulama Allah yang tertera di dalam kitab-kitab Al-Azkar, yang tertulis, yang termaktub di dalam kitab-kitab para ulama salafu wal khalaf. Ya, seperti ada di dalam kitab Al-Adhkarul Jalilah ya, di dalam kitab Khazinatul Asrar, ada di dalam kitab Hayawatul Hayawan, ada di dalam kitab Syumsul Anwar, ada di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro, ada di dalam kitab Jawahirul Lama'ah, ada di dalam kitab Al-Aufaq, berbagai macam kitab-kitab musannaf, kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, oleh para aulia. Itulah yang dipakai satu alat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sedikit Al-Fakir ngobrol. Jadi begini, ada istilah ahli hikmah ya, ada istilah sesepuh. Ini sebenarnya yang menjadi kontroversi, yang menjadi perdebatan, kadang-kadang tidak enggan untuk menjadi perpecahan di dalam hal masalah ini. Kenapa? Ya contohnya seperti ini. Jadi kita datang kepada ulama Allah, terus minta kita, mama atau guru atau yai, saya ini ingin punya aurad atau ingin punya kalimat untuk berzikir kepada Allah supaya saya bisa khusyuk dan ada pegangan untuk berzikir kepada Allah. Ya tentunya intinya adalah tentu membaca kalimah-kalimah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Memang saya punya tujuan, ya misalkan punya keinginan apa-apa, ya misalkan lagi dirundung derita, lagi diterpa banyak musibah, ujian, cobaan, atau kita punya keinginan berbagai macam usaha, kita misalkan lagi macet, terus kita lagi banyak masalah, macam-macam masalah. Itu biasanya kita datang kepada seorang ulama, kita datang kepada seorang guru, kita datang kepada seorang ustadz atau kiai, meminta pendapat atau meminta arahan. Biasanya sama ulama, sama kiai, sama guru itu ya udah sabar aja, kita pasrah bertawakal kepada Allah dan kita dekati Allah. Udah kita minta kepada Allah, ini wiridkan ini kalimah ini atau wiridkan ini ayat ini. Itu kadang-kadang tidak sedikit kita malah mengatakan orang yang memberi aurad, orang yang memberi arahan, orang yang memberi nasihat, yang memberi kalimat Al-Quran untuk diwiridkan,
tidak segan-segan. Banyak orang yang mengatakan itu adalah dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebenarnya memang dukun itu ada. Kalau dukun itu memberi ajaran, memberi amanat, memberi arahan, jelas yang tidak selaras, yang tidak diatur, dan auratnya pun tidak termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab para ulama. Jadi bisa dibedakan mana antara al-hikmah dan mana antara dukun. Jadi intinya, jadi kita perlu mengetahui kalau dukun itu adalah kalimat, aurat, perilaku yang diperintahkan, yang diajarkan, itu adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, dan kalimatnya pun tidak termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, juga di dalam kitab-kitab para ulama. Kalau al-hikmah itu adalah auratna, kalau al-hikmah itu adalah waridannya, adalah benar-benar yang diwarid dari Rasulullah SAW berdasarkan hadis dan berdasarkan kalimah-kalimah Al-Quranul Karim. Jadi oleh karena itu, mari kita berhusnuzon. Berhusnuzon bagaimana ya, kita jangan terlalu mudah untuk menyalahkan orang, jangan terlalu gampang untuk menilai orang. Kenapa? Karena kadang-kadang prasangka, praduga, sangkaan kita meleset. Jadi kita jelekan dia, wah itu adalah dukun, jangan dekati dia. Kalau mendekati dia, kita adalah sesat. Orang yang mendatangi dukun itu adalah tidak diterima sholatnya sekian puluh hari dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia bukan dukun. Jadi datang kepada ulama Allah, meminta pandangan, meminta nasihat, dan oleh para ulama, oleh para sesepuh, dia diberi tausiah harus begini, begini, begini. Tentu tausiah itu adalah menurut ajaran Al-Quran dan hadis yang tidak keluar daripada ajaran Islam. Jadi lebih baik yang belum belajar atau yang memang belum ada kesempatan untuk mengetahui, membedakan mana dukun, mana al-hikmah, mana kalimat sesat, mana kalimat hak. Jadi alangkah baiknya kita baca banyak-banyak kitab para ulama. Jadi sebenarnya di dalam semua kitab, ya, mau kitab syariat tentang tauhid, fikih, tasawuf, ataupun kitab apapun itu kitab, mau kitab akhlak berbagaimanapun, tetap tidak lepas daripada aurat-aurat. Jadi tetap ada saja. Kalau ini dibaca sekian khosiatnya ini, kalau ini dibaca seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Itu semua kitab, hampir semua kitab pasti ada, mau di dalam fikih, mau di dalam tauhid, mau di dalam tasawuf. Ya apalagi di dalam kitab al-hikmah. Kalau dalam kitab al-hikmah memang hampir seutuhnya 3 bagian yang menerangkan tentang aurat dan khosiat. Jadi intinya begini. Di dalam Islam sangat luas. Ilmu Islam sangat luas. Jadi oleh keluasan ilmu, oleh kedalaman ilmu di dalam Islam,
Ayo, kita belajar, dan belajar. Jadi, boleh kita berbeda. Karena tidak mungkin kita tidak beda pendapat, tidak mungkin. Pasti tetap ada beda pendapat. Karena pendapat ini diutamakan. Karena pendapat ini diumpamakan oleh para ulama. Jadi pendapat ini tidak ada ubahnya seperti orang yang buta. Jadi seperti orang yang buta disuruh megang apa yang terpegang. Misalkan gini, coba itu di depan ada kerbau, coba itu pegang kerbau. Orang semua yang disuruh itu semua pada buta gitu kan. Jadi ada 10 orang atau ada 20 orang atau lebih daripada itu, tentu yang namanya orang buta ya tentu megang itu tidak akan sama. Ada yang megang batu, ada yang megang kerbau asli mungkin, ada yang pegang kayu, ada yang pegang tembok, berbagai macam. Jadi yang megang tembok, oh ini kerbau ya, kayak begini kerbau. Terus yang megang kayu, oh kerbau seperti ini kerbau. Jadi diumpamakan seperti itu. Jadi pendapat manusia itu wajar tidak akan sama karena diumpamakan seperti itu. Jadi intinya kita jangan cepat menyalahkan siapapun dan jangan merasa kita yang paling baik. Ayo kita jangan berhenti untuk belajar. Dan sesuai kita beragama Islam itu adalah tugas kita adalah sesuai dengan ajaran Islam. Tugas Islam itu adalah bersatu. Karena yang namanya orang Islam, yang namanya Muslim itu adalah apabila menyayangi, merestui, membantu kepada sesama. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah orang yang baik terhadap saudaranya. Jadi kalau kita mengaku Islam, kita mengaku paling baik, tapi kita masih menyalahkan orang lain, maka itu adalah kurang tepat. Jadi Islam yang sesungguhnya adalah yang selalu menghargai, menghormati kepada sesamanya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi itulah, ayo kita saling berbaik sangka, ayo kita saling membantu, kita saling merespon, dan jauhi kita menyalahkan seseorang, siapapun itu. Jangankan kita satu agama, jangankan kita satu madhab, jangankan kita satu ideologi atau satu pendapat, jangankan seperti itu. Walaupun kita beda mazhab, walaupun kita beda agama sekalipun, tetap kita harus saling menghormati, harus damai, harus saling menyatu, saling bersatu, saling membantu, karena itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu adalah ini insya Allah sangat bermanfaat ya. Ini sangat bermanfaat. Jangan sampai kita mau jual tanah sampai bertahun-tahun, sampai bosan kita ke sana ke sini ke
selatan, ke utara, ke barat, nawarin, udah dimasukkan ke media, udah berbagai macam kita, tapi sulit untuk laku. Jadi memang ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri. Dan kita kalau ada sesuatu keinginan, punya hajat, ya udah, kita minta kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Pasti Allah memberi, mengijabah, mengabulkan apa yang kita minta. Pertama, ini tulis hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa ila hadrati sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan wal Husain wa ummi. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati sultanil auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajadani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, jangan lupa kita baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah ayat ini. Tulis ya, dengarkan, tulis supaya tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fasbahshi man tadruhur riyah. Ha huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Ya yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadzimina malidz zalimina min hamimi wala syafi'i ta'in. Alimat nafsu mahdharat fa uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas. Wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi izzati wasyiqaq. Ini dibacanya 66. Jadi pertama kita baca hadarat yang sudah tadi Al-Fakir bacakan, dan terus baca ini 66. Ini kita puasa kita 3 hari dulu ya. Mulai puasa hari Selasa, Rabu, Kamis. Puasa biasa saja. Puasa ya bukanya biasa maghrib, sahur biasa sahur, enggak sahur enggak apa-apa, tapi kalau sahur bagus, berarti kita melaksanakan sunnah Nabi. Wiridnya kapan? Wiridnya sehabis sembahyang tahajud ya. Ini setelah kita puasa 3 hari, diwirid dengan jumlah 66. Nanti kalau kita mau menerapkan, misalkan kita mau menjual tanah atau orang lain minta bantuan kepada kita, ingin tanahnya cepat laku, bacakan itu kalimah tadi hadaratnya 1 kali, dan ayat Al-Qur'annya yang 5 ayat itu dibaca 11 hari. 11 kali, bukan 11 hari. Baca 11 kali dan kita meminta kepada Allah. Tapi sebelum kita minta, kita bacalah pada Allah 21 kali. Allah. Jadi pertama kita baca ta'awud dulu, terus bismillah, terus baca Allah 11 kali, sambil hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala meminta. Setelah beres itu baru baca itu ila hadrati sampai terakhir ya, terus baca ayat yang tadi 11 kali. Langsung kita minta lagi kepada Allah, dan tiupin air itu dan ludahin sedikit, namanya tatafal ya di dalam area al-hikmah. Langsung
disiramin ke tempat yang kita mau jual. Tanah kita ataupun tanah orang lain, ya kita disiram-siram sekelilingnya, ya. Kalau tanahnya kecil, tapi kalau tanahnya besar, ya enggak sekelilingnya, ukuran 11 meteran lah persegi kita kepet-kepet. Langsung kita gedrek ini tanah 11 kali. Allah, 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 sambil kita memohon kepada Allah supaya tanah ini secepatnya laku. Insya Allah kalau kita ini amalkan seperti yang sudah Al-Fakir tadi katakan, insya Allah akan cepat lakunya. Jadi ini insya Allah ini memang sudah tajribah, sudah mungkin bukan ratus ya, mungkin sudah ribuan orang yang datang ke Al-Fakir, ya dari dekat, dari jauh. Alhamdulillah ini terbukti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua siapapun yang mendengar, yang menemukan suara Al-Fakir, Al-Fakir ijazahkan ridholillahi ta'ala. Dan jangan lupa yang mau mengamalkan untuk mengucapkan qabilatu, dan nanti Al-Fakir khususkan dari sini sebagai doa pemasrahan atau pengijazahan. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe, dan juga komen ya. Komen itu maksudnya menanyakan ya. Misalkan ada yang kurang mengerti apapun ya, silahkan di kolom komentar bertanya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng. Ini adalah suatu ikatan kita. Jadi adanya ikatan di antara kita, insya Allah ini akan menjadi dorongan untuk mustajabnya doa kita. Di area al-hikmah ataupun di area syariat ataupun di area apapun, adanya ikatan, insya Allah menambah keistimewaan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, yang ini yang Al-Fakir bisa berikan atau bagikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.